Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Bimo Saputro dengan NIM 2433871 dari Prodi S1 Teknik Mesin NK Departemen Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan laporan makalah pengujian bahan yang terdiri dari destruktif atau merusak dan non-destruktif atau tidak merusak dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat, STM Engineering PhD. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Dalam dunia industri dan rekayasa, pengujian bahan memegang peranan penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan suatu produk atau struktur. Pengujian bahan meliputi dua metode utama, yaitu destructive testing atau DT dan non-destructive testing atau NDT. Kedua metode ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengevaluasi fisik, mekanik, dan struktur mikro suatu bahan. Metode destructive testing bertujuan untuk menguji kekuatan hingga batas kegagalan bahan sehingga memungkinkan untuk mengetahui sifat seperti kekuatan tarik, keuletan, kekerasan, atau ketahanan terhadap tekanan. Sementara itu, non-destructive testing memungkinkan pengujian tanpa merusak integritas bahan atau produk sehingga cocok untuk pengendalian kualitas produk jadi atau inspeksi struktur yang sudah terpasang. Kedua jenis pengujian ini menjadi sangat penting dalam berbagai sektor seperti konstruksi, transportasi, manufaktur, dan energi. Dengan melakukan pengujian bahan secara menyeluruh, resiko kegagalan produk dapat diminimalkan sehingga kerugian ekonomi, bahaya terhadap keselamatan, dan dampak lingkungan dapat ditekan. Selain itu, pengujian bahan juga mendukung inovasi material baru dengan memberikan data yang diperlukan untuk pengembangan desain dan peningkatan performa. Standarisasi prosedur pengujian melalui regulasi dan pedoman internasional seperti ASTM, ISO, dan ASME memastikan hasil pengujian dapat diandalkan dan diterapkan secara global. 2. Tujuan dari laporan ini antara lain 1. Memahami pengertian pengujian bahan. 2. Mengklasifikasikan jenis pengujian. 3. Menjelaskan tujuan pengujian bahan. 4. Mengulas alat dan standar yang digunakan. 5. Menyajikan contoh pentingnya pengujian bahan. 6. Meningkatkan pemahaman akan signifikan pengujian bahan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan perbedaan antara destructive testing dan non-destructive testing? 2. Bagaimana klasifikasi pengujian bahan berdasarkan metode yang digunakan? 3. Apa tujuan dari pelaksanaan destructive testing dan non-destructive testing? 4. Alat apa saja yang digunakan dalam pengujian bahan, baik DT maupun NDT? 5. Standar internasional apa yang menjadikan acuan dalam pelaksanaan pengujian bahan? 6. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengujian bahan untuk masing-masing metode? 7. Apa saja contoh penerapan penting pengujian bahan dalam berbagai sektor industri? 8. Mengapa pengujian bahan menjadi aspek penting dalam pengembangan material baru dan pengendalian kualitas produk? Bab 2. Kajian teoritis. Pengertian. Pengujian merusak atau destructive testing merupakan metode pengujian yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan permanen pada sampel yang diuji. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui batas kekuatan, ketahanan, dan sifat mekanik. Pengujian tidak merusak, non-destructive testing, merupakan metode pengujian yang tidak mengakibatkan kerusakan pada sampel. Tujuannya adalah mengevaluasi sifat-sifat fisik dan struktural bahan tanpa merusak integritasnya. Klasifikasi pengujian bahan. Destructive testing. Uji tarik atau tensile test, uji tekan atau compression test, uji geser atau shear test. Non-destructive testing.
ultrasonic, radiographic testing, magnetic particle testing, dye penetration testing. Alat yang digunakan: 1. Destructive testing, mesin uji tarik, mesin uji tekan, alat uji kekerasan. 1. Mesin uji tarik. Mesin uji tarik adalah alat yang digunakan untuk mengukur sifat mekanik bahan, khususnya kekuatan tarik dan deformasi material ketika diberikan beban tarik. Ini berfungsi untuk menarik sampai material hingga mengalami kegagalan atau patah atau putus, dan mencatat data yang berkaitan dengan kekuatan, elastis, dan perilaku material beban. 2. Mesin uji tekan digunakan untuk mengukur kekuatan tekan material dengan menekan sampel hingga mengalami deformasi atau hancur. Mesin ini biasanya digunakan untuk menguji bahan seperti beton atau logam dalam bentuk silinder atau kubus. 3. Mesin uji geser. Mesin uji geser atau shear test machine adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan material terhadap gaya geser, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan material. Uji geser digunakan untuk mengevaluasi karakteristik mekanik material seperti kekuatan geser, kekuatan, dan deformasi yang terjadi ketika material tersebut diberi gaya geser. Non-destructive testing. 1. Ultrasonic testing. Alat ini digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang ultrasonik dalam pengujian ultrasonik. Transducer mengubah energi listrik menjadi gelombang suara frekuensi tinggi yang merambat melalui material untuk mendeteksi cacat internal. 2. Radiographic testing. Perangkat ini memanfaatkan sinar X atau sinar gamma untuk menghasilkan gambar internal material atau komponen. Digunakan untuk mendeteksi cacat seperti retakan, otoritas, atau inklus logam dan bahan lainnya. 3. Magnetic particle testing. Instrumen yang mengukur kecepatan arah dan medan magnet. Dalam konteks NDT, magnetometer dapat digunakan untuk mendeteksi anomali magnetik yang menunjukkan adanya cacat atau perubahan dalam material ferromagnetik. 4. Dye penetration testing. Cairan ini khusus digunakan dalam uji penetran cair untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retakan atau pori-pori. Cairan ini dapat diaplikasikan pada permukaan material dan meresap ke dalam cat. Kemudian dengan bantuan pengembang developer, cacat tersebut menjadi terlihat. Standar internasional. Pengujian bahan mengacu pada standar internasional untuk memastikan validasi hasil, di antaranya ASTM, American Society for Testing and Materials, ISO, International Organization for Standardization, ASME, American Society of Mechanical Engineers, DIN, Dutch Institute for Pneumo. Prosedur pengujian. Destructive testing. 1. Persiapkan sampel sesuai standar. 2. Pengaturan alat pengujian. 3. Pelaksanaan uji hingga material gagal. 4. Analisis dan pencatatan hasil. Non-destructive testing. 1. Metode pengujian sesuai kebutuhan. 2. Persiapan area material yang akan diuji. 3. Pelaksanaan pengujian tanpa merusak material. 4.
interpretasi, dan dokumentasi hasil. Contoh pentingnya pengujian bahan. 1. Konstruksi. Uji kekuatan beton dan baja untuk memastikan keamanan struktur bangunan. 2. Transportasi. Deteksi keretakan pada komponen pesawat terbang menggunakan ultrasonik. 3. Energi. Inspeksi pipa minyak dan gas untuk mendeteksi korosi atau retak menggunakan uji radiografi. 4. Manufaktur. Pengendalian kualitas produk seperti roda gigi dan mesin uji kekerasan. Bab 3. Kesimpulan. Baik pengujian destruktif maupun non-destruktif memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi dan penilaian material untuk aplikasi teknik. Pengujian destruktif memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku material di bawah beban ekstrim, yang sangat berguna untuk mendesain komponen dengan kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan. Namun, kerugiannya adalah bahwa material yang diuji tidak dapat digunakan lagi. Sebaliknya, pengujian non-destruktif memungkinkan deteksi kerusakan tanpa merusak material, yang sangat penting untuk pemeliharaan dan inspeksi berkala komponen yang berada dalam kondisi kerja. Seperti pada struktur jembatan, pesawat terbang, dan pembangkit listrik. Meskipun pengujian NDT tidak selalu memberikan informasi tentang batas kekuatan material, pengujian ini sangat efektif untuk mendeteksi cacat tersembunyi atau perubahan kecil yang mungkin terjadi seiring waktu. Kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang material, sehingga memungkinkan desain yang lebih aman dan efisien serta pemeliharaan yang lebih baik pada material dan struktur teknik. Mungkin cukup sekian penjelasan makalah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.